Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Sisile Nurhaliza, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saat ini saya akan membahas tentang membaca. Pada zaman sekarang, sangat jarang kita temukan anak yang gemar membaca. Bahkan, mereka lebih memilih untuk memainkan gadget mereka dibandingkan untuk membaca buku. Padahal dengan membaca kita dapat menemukan banyak sekali pengetahuan yang ada di dalamnya. Buat saya, membaca adalah hal yang sangat menyenangkan, namun seringkali membaca adalah hal yang sangat dihindari atau malas dilakukan hampir setiap orang. Padahal kalau misalkan kita ingin berkaca, semua negara-negara yang maju itu penduduknya memiliki kualitas dan kuantitas membaca yang jauh lebih banyak dari negara-negara lainnya. Saya pernah membaca di surat kabar tahun 2010 bahwasannya Indonesia memiliki nilai indeks membaca sekitar 0,001, yang artinya dari 1000 orang Indonesia hanya ada 1 orang saja yang memiliki minat baca yang sangat tinggi. Bandingkan dengan Amerika yang memiliki indeks membaca 0,45 dan Singapura yang memiliki indeks membaca 0,50. Bahkan Jepang sendiri memiliki indeks membaca 17, sekian. Berdasarkan survei UNESCO, budaya membaca di Indonesia berada di urutan 38 dari 39 negara yang paling rendah di kawasan Asia. Jadi, salah satu cara yang paling sederhana untuk meningkatkan kemajuan bangsa ini dapat dimulai dengan cara membaca. Bagaimana cara menemukan minat baca agar kita selalu senang dan ketagihan membaca? Yang pertama, mengalokasikan waktu khusus untuk membaca. Contohnya, kita menerapkan 10-15 menit untuk membaca buku. Apapun itu bukunya, tapi kita membaca 10-15 menit per harinya membaca buku. Tapi ingat, harus konsekuensi, harus setiap hari dan harus rutin. Nah, dengan demikian kita akan menimbulkan kebiasaan untuk membaca. Dari kebiasaan tersebut akan menemukan karakter yang benar. Kedua, memanfaatkan waktu luang. Misalkan kalian sedang menunggu bis atau dalam angkutan umum, dalam perjalanan atau sedang dalam antrian, manfaatkan waktu luang kalian dengan membaca. Apapun itu, kalian misalkan majalah, koran, atau apapun itu, kalian bisa membaca. Nanti lama-kelamaan akan menimbulkan suatu kebiasaan baik untuk gemar membaca. 3. Memiliki list buku populer atau rekomendasi. Misalkan, kenapa sih kok kita sering malas untuk membaca? Terkadang ada beberapa tema atau ada beberapa judul buku yang isinya itu tidak kita sukai. Maka dari itu kita harus mempunyai list atau rekomendasi buku yang kita sukai. Nah, dari situ kita akan membaca buku-buku yang kita sukai aja, kan? Tapi jangan hanya buku komik dan buku novel aja. Tentunya buku tentang pengetahuan, ensiklopedia, atau tentang sejarah-sejarah yang penting bermanfaat. Yang keempat, belajar effective reading. Survei membuktikan saat ini hanya 1 dari 20 orang yang kemampuan membacanya berkembang sejak SD. Di internet, Anda bisa menemukan bagaimana cara membaca dengan lebih baik, cepat, konsentrasi, dan lebih paham. Jadi, manfaatkan internet kalian dengan sebaik-baiknya ya. Yang kelima, membaca saat istirahat atau sebelum tidur. Nah, ini adalah cara yang paling efektif untuk menyerap ilmu. Bahwasannya manusia sebelum tidur itu menyerap ilmu lebih tinggi daripada hari-hari biasanya, karena pikiran kita yang rileks akan memudahkan otak kita menyerap ilmu. 6. Membuat target membaca. Jadi kalian harus mempunyai target. 1 minggu atau setiap 1 hari itu harus menyelesaikan berapa judul atau berapa paragraf. Nah, dari target tersebut kalian akan bisa menamatkan 1 buku atau bahkan beberapa buku. Kemudian kalian bisa buat ringkasan atau intisari kalian sendiri yang membuat kalian lebih paham dan lebih mengerti akan isi buku tersebut. Itu dia trik dan tips cara gemar membaca dari saya. Menurut saya, sangat tidak ada ruginya kita menjadi seorang yang sangat senang dengan membaca. Benar-benar tidak ada ruginya. Tidak perlu takut untuk menjadi orang yang introvert, kaku, atau malah terkesan aneh karena kita kutu buku. Justru orang-orang yang saya kenal yang kebiasaannya membacanya kuat menjadi seorang yang sangat supel, hangat, dan nyambung dengan apapun yang dibicarakan. Nah, apakah kalian memiliki tips dan trik lainnya? Bisa sharing ke saya ya.
dan jadikan buku itu sahabat kalian seperti Khairul Jalisin fi Zamani Kitabun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.